Hello everyone, our name is Potai Podcast Santai. Yeay. Sekarang kita akan membahas Kota Saranjana. Tapi sebelum kita membahas tentang Kota Saranjana, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kita ini adalah kakak-kakak yang baru dalam YouTube. Asik kakak-kakak. Karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal pun belum tentu sayang. Iya. Oke, mulai dari kakak yang paling ganteng paling ujung. Perkenalkan, nama saya Rengga Jeriko Yohanes, kelas 10-8 absen 36 dari 11 dong kak. 11. Oke. Terus Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelas 11-8. Perkenalkan, nama saya Maisy dari kelas 11-8. Saya Zelda dari 11-8. dan yang paling ganteng. Nama saya adalah Isak dari kelas 11-8 dan kita sekarang lagi menjalankan proyek bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita bakal bahas sesuatu konspirasi. Cailah. Konspirasi atau teori nih? Teori konspirasi. Nah. Boleh. Apaan tuh? Apaan tuh? Sekarang kita akan bahas teori konspirasi. Bagi kalian yang belum tahu, di channel ini kita akan membahas banyak teori-teori konspirasi tentang entah yang itu ada di Indonesia, entah itu ada di belahan dunia lain. Tapi buat kali ini kita akan bahas salah satu legenda yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya kayak ke antara mitos dan fakta yang Iya, masih belum benar. terungkap sih. Benar. Nah, kira-kira kita bahas apa nih? Kita bahas apa, Men? Apa ya? Kita akan bahas apa ya? Kota Saranjana. Nah, Saranjana itu apa sih? Dari yang udah aku baca, dari yang udah aku dengar di YouTube juga, Saranjana itu adalah kota gaib. Jadi kayak ini tuh kotanya ada, tapi yang huni itu bukan manusia. Terus juga di Saranjana itu dia tuh kota nggak terlihat. Jadi kayak kalian tuh kalaupun udah bisa masuk ke sana, ntar pas kalian udah keluar tuh nggak bisa ketemu lagi. Jadi kayak ya udah itu ada dan tiada gitu. Tapi dengar-dengar sih ya, memang ada orang manusia nih ya. Setelah masuk ke Kota Saranjana itu dia masih bisa keluar. Maksudnya kayak ya udah mereka berlalu lalang aja gitu. Itu kayak si Pak Puabella itu kan. Iya, Nah, katanya Pak ya. Puabella. Tapi ada juga nggak sih yang ceritanya Ari Lasso itu, tau nggak sih? Iya. Yang dia bangun, iya benar. Yang Ari Lasso itu. Ceritain Reng gimana? Pak. Jadi ini kebetulan ada Ada- orang asli Kalimantan. Yeay. Ya. Di plus tuh Reng. Orang Saranjana ya? Orang Saranjana. Beliaunya orang Saranjana kebetulan. Ini pengalaman memang bukan dari saya, tapi ini dari kerabat saya, itu om saya. Nah, dia kebetulan kan salah satu penganut agama terbesar di Indonesia, agama Muslim. Nah, pada suatu hari, saya lupa itu pada tahun 2012 atau 2013, pokoknya rentang tahun segitu. Nah, dia tuh di suatu sore menjelang maghrib lah. Menjelang maghrib itu jam berapa ya, Mbak? Jam 6 deh. Jam 6, oke. Nah, menjelang jam 6, dia tuh ketemu sama orang, Saranjana. ya bisa dibilang orang asli Saranjana lah. Oke. Itu penuturan dari om saya, seperti itu. Padahal orang Saranjana tuh nggak ada ini nggak sih? Iya, Iya. filtrum. Lipat lalu gini ya. Iya. Kalau kalian tahu Memendi, Urban Legend Bali juga. Ya, itu Jadi orang legend dari Bali. iya, sama-sama nggak punya filtrum. Iya, ini yang di bawah hidung itu kan. Iya. Ya, gini. Jadi kan. Nah, saya lanjutkan. Datar ya. Kemudian om saya diajak oleh orang itu untuk memimpin kayak Azan. ibadah lah, Heeh. ibadah sholat maghrib di kampungnya orang yang ngajak itu. Oh, imam. Ya, jadi Iya, imam iya, lah oke. istilahnya. Nah, suatu ketika dia menerimalah ajakan itu untuk menjadi imam karena kebetulan om saya ini juga gimana ya, kayak haji lah istilahnya di Ustadz. ya ustadz Iya, iya. ustadz haji seperti Oke, itulah oke. di kampungnya dia. Wajar non. Setelah itu dia berangkatlah ke desa orang yang ngajak itu. Namun dia merasa perjalanannya itu begitu singkat dari desa dia ke desa yang ngajak orang yang ngajak ini. Nah, Bentar, berarti ommu tuh nggak tahu dia mau diajak kemana gitu? belum tahu karena kebetulan dia juga baru pertama kali gitu loh Dengar kayak melihat desa. orang itu. Oke. Seakan-akan orang asing. Namun karena ajakannya baik, diterimalah oleh Oke. om saya itu. Oke.
Nah, saya lanjutkan, tadi kan dia diajak, namun dari desa om saya itu ke desanya dia itu hanya dalam waktu singkat. Nah, om saya itu tahu kalau misalkan di sekitaran desa dia itu kayak gimana ya? Jarak dari desa dia ke desa lain ini cukup jauh dan dia baru pertama kali masuk ke wilayah tersebut. Nah, singkat cerita dia selesailah untuk memimpin ibadah sholat maghrib di desa tersebut. Nah, dia setelah sholat maghrib itu dia apa itu namanya kayak ngobrol-ngobrol santai lah sama masyarakat desa tersebut. Nah, kebetulan om saya juga waktu itu penduduk desa di sana rata-rata dan hampir semua tidak mempunyai filtrum itu. Nah, setelah sekitar 1 jam lah mengobrol dan memimpin sholat untuk wilayah tersebut, kembalilah om saya ini ke desa dia. Namun kedatangan dia kembali ini disambut dengan gimana ya bahasanya? Kaget itu? gitu. Ya, kayak kaget, shock gitu. Ya. Karena menurut penuturan om saya ini dia diduga sudah hilang selama 3 bulan. Lama ya. 3 bulan. 3 bulan? Padahal dia merasa itu baru 1 jam gitu loh. Ngobrol-ngobrol dan memimpin ibadah di tempat tersebut. 3 bulan. Lama banget ya. Iya, 3 bulan. Padahal menurut penuturan om saya ini dia ya cuman sekitar 1 jam lebih lah. Karena dia cuma mimpin ibadah. Ya, mimpin ibadah itu ya paling berapa menit gitu. Terus sama ngobrol-ngobrol nyantai. Ya paling lama 2 jam lah ya. Ya paling lama 2 jam lah. Jadi seperti itu. Kalau menurut pengalaman dari kerabat saya. Nah, terus juga aku dengar nih di Saranjana itu kayak peradabannya itu jauh lebih maju dari peradaban kita. Nah, iya benar. Karena ada waktu itu aku nonton atau dapat info dari mana gitu, ada yang mesen alat-alat besar gitu. Iya, tahu dengar. Mobil ya, mobil besar. Iya. Jadi itu tuh diantarkan ke kota Saranjana. Jadi di alamatnya tuh ada kota Saranjana yang gitu. Tapi yang dinerima itu kayak bukan, maksudnya mobil itu tuh nyampe tuh nggak ke Saranjana karena yang mau ngirim nih bingung harus dikirim kemana, jadi ngirimnya tuh kalau nggak salah ke salah satu kepala desa di sana. Iya gitu lah pokoknya. Abis itu mereka bingung kayak nggak ada kota Saranjana. Iya, gila itu ngeri banget sih. Terus itu pun mobil mewah ya. Iya, dari yang aku baca juga orang Saranjana ini hebatnya itu mereka bisa hidup sederhana karena ada satu kesaksian di mana seorang perempuan atau laki-laki kalau nggak salah itu ketemu sama salah satu orang Saranjana yang emang nggak punya filtrum, tapi dia itu nggak pakai sendal, terus bajunya itu lusuh juga, tapi dia kayak beli ke salah satu pedagang di sekitar. Oh ya, betul ya teman-teman, kota Saranjana ini tuh letaknya di Kalimantan ya, di Kalimantan bagian selatan. Di Kota Baru. Di Kota Baru, dekat-dekat Kota Baru ya, daerah Kota Baru. Terus si kakek ini kayak beli Barbie, boneka Barbie yang kayak banyak banget, dan itu harganya kalau kita tahu dulu tuh kalau kalian punya boneka Barbie itu kayak oh my god aku orang kaya banget gitu kan. Iya, dan dia bisa beli banyak gitu. Terus ditanya buat siapa, terus katanya buat anaknya. Terus waktu dia balik and then si kakek itu benar-benar hilang, nggak tahu kemana, dan dia tuh nggak pakai sendal dan benar-benar kayak lusuh gitu. Tapi juga kalau yang dari aku dengar dari Ari Lasso, bahkan kayak kesaksiannya Ari Lasso kan pernah dengar kan ceritanya kayak yang bahkan dia konser, dan konser Ari Lasso pada zaman itu waktu Ari Lasso lagi naik-naiknya itu nggak mungkin murah ya. Dan kota Saranjana ini kan pasti punya uang kas desa dan segala macam, dan aku juga dengar mereka tuh punya masih pakai rupiah, tapi rupiahnya beda. So, mereka punya KTP sendiri, punya sistem pemerintahan sendiri, pokoknya benar-benar beda gitulah dari kita. Tapi yang menariknya di sini juga orang Saranjana ini kenapa mereka bisa keluar masuk ke dunia kita sedangkan kita nggak bisa. Nah, berarti kan something yang lebih spesial itu kan dari mereka ya, bukan dari kitanya. Terus juga gimana sih orang-orang ini bisa orang-orang yang bisa ke Saranjana ini, apakah mereka orang-orang terpilih atau orang-orang yang mungkin yang memiliki garis keturunan Saranjana langsung bisa Ya karena
sepengetahuanku ya, ada orang dari Saranjana tuh dia nikah sama warga biasa gitu. Iya. Dan Iya, akhirnya iya. tuh mereka tinggal di Saranjana, teman-teman. Please buat orang Saranjana yang nonton, rekrut saya. Asik. Enggak sih, enggak mau. Nanti ini hilang. Takut. Enggak, kita tuh jadi manusia di sana, Iya, cuman betul. beda dunia aja gitu. Harusnya gitu sih. Berarti dari yang aku nangkep kesimpulan dari ceritanya Rengga, berarti si kota Saranjana ini punya different timeline gitu dong dari kita. Oh, ya Mungkin. betul. 2 jam di Iya. mereka tuh 3 bulan di kita. Iya. Berarti orang-orang sana awet muda ya. Kan emang katanya di sana tuh orang tuh cantik-cantik gitu nggak sih? Maksudnya emang terlihat dengan dia berpakaian biasa gitu, tapi Ya. dia tuh kelihatan mewah. Anggun, ya benar-benar. Segitu aja dari kita untuk sesi Saranjana kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Tulis komentar kalian di bawah. Comment, like, subscribe. Like, subscribe.